Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'da. Pada anakku yang saya cintai, berada di rumah, dan juga para pemirsa yang berbahagia. Pada kesempatan ini, mari kita bersyukur Allah, mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk selanjutnya, mari kita belajar bersama-sama tentang sejarah kebudayaan Islam. Pada kali ini saya pembelajaran dan juga belajar bersama-sama. Oleh karena itu, sebelumnya mungkin kalau nanti dari adik-adik semua dan juga kaum muslimin yang menyaksikan pembelajaran kali ini ada perbedaan pendapat, dimungkinkan itu ada, karena namanya sejarah Islam. Dalam perkembangannya ada berbagai pendapat yang muncul. Oleh karena itu, dalam pembelajaran kali ini saya tidak memungkiri adanya perbedaan pendapat yang lumrah dalam pembelajaran Islam. Kurang lebihnya seperti itu. Sebelum saya lanjutkan, mungkin anak-anakku bisa mempersiapkan. Yang pertama adalah buku paket, buku panduan paket seperti ini, ya, dipersiapkan. Kemudian buku LKS kelas 7 semester 2. Anak-anak yang saya cintai dan yang saya banggakan, pada pembelajaran kali ini sebelum kita memasuki pembelajaran pada saat ini, mari kita gelorakan slogan tentang sejarah Islam. Kalau dulu ada tokoh yang mengatakan jas merah, jangan lupakan sejarah. Tapi kali ini Pak Mahfud mengatakan Assalamu Islam. Assalamu Islam. Assalamu Islam, yang dikandung maksud ayo selalu belajar sejarah Islam. Oke, kita pastikan ya. Kalau nanti Pak Mahfud bilang Assalamu Islam, adik menjawab ayo selalu belajar sejarah Islam. Oke, kita mulai. Assalamu Islam. Anak-anakku yang saya cintai, bahwa pada edisi yang kedua kali ini saya akan menerangkan dan mempelajari bersama-sama dengan anak-anakku semua dan juga para pemirsa, yaitu berdirinya dinasti Umayyah. Saya tulis berdirinya dinasti Umayyah. Jadi berdirinya dinasti Umayyah ini nanti ada hal-hal yang menyangkut di dalamnya tentang berdirinya Umayyah ini. Jadi ada berbagai pendapat tentang proses berdirinya Umayyah ini. Kalau saya ulas kembali, jadi pemerintahan Islam itu berawal intinya dari masa Kanjeng Nabi, dilanjutkan dengan masa Khulafaul Rasyidin. Khulafaul Rasyidin yang pertama adalah Abu Bakar. Oke, yang kedua adalah Umar bin Khattab. Oke, Khattab.
Yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Oke, dari sini dulu. Jadi ada berbagai versi dalam sejarah Islam. Berdirinya dinasti Umayyah itu nanti diawali dengan gejolak yang terjadi pada masa Khalifah Utsman. Timbul fitnah, timbul adu domba dan sebagainya. Oke. Sehingga nanti Khalifah Utsman ini ya dalam sejarahnya itu kan terbunuh oleh siapa? Oleh Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ini seorang Yahudi yang dia masuk Islam, tapi ada rencana jahat untuk menghancurkan Islam. Pada masa itu Utsman wafat oleh Abdullah bin Sabah. Ketika Utsman wafat inilah kaum muslimin itu terpecah belah. Ada sebagian kaum muslimin yang mengangkat Ali bin Abi Thalib. Oke. Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Di lain pihak ada yang namanya kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Oke, apa yang kedua? Muawiyah bin Abi Sufyan itu pada saat itu sebagai gubernur di Suriah, Damaskus, gubernur. Dan Muawiyah ini termasuk keluarga dari Utsman bin Affan. Lanjut, kelompok yang ketiga adalah kelompoknya Aisyah dan kawan-kawan. Jadi saya ulang lagi bahwa ketika Utsman wafat ini, kaum muslimin terpecah menjadi 3 kelompok minimal. Yang pertama Ali bin Abi Thalib, ini sebagian besar kaum muslimin. Yang kedua Muawiyah bin Abi Sufyan, dia termasuk saudaranya Utsman, gubernur Suriah. Yang ketiga adalah Aisyah dan kawan-kawan. Ini tidak setuju. Muawiyah dan Aisyah ini tidak setuju bahwa Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah pada masa itu. Sehingga nanti timbul persisian antara mereka, Ali, Muawiyah, Aisyah. Ini belum masuk dinasti Umayyah belum. Sehingga timbul konfrontasi yang pertama antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Ini nanti timbul yang namanya perang Siffin. Yang kedua nanti timbul yang namanya perselisihan antara Ali dengan Aisyah dan kawan-kawan, yang timbul namanya perang Jamal. Karena pada masa itu Aisyah mengambil sebuah interaksi dengan Jamal. Anak-anak yang saya cintai, jadi ketika Utsman wafat, timbul perpecahan. Sebagian besar kaum muslimin mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang keempat. Dan dia Muawiyah memproklamirkan diri untuk menjadi khalifah. Yang Aisyah ini kelompok yang satunya karena dia mau menjadikan Abdullah bin Zubair sebagai khalifah pengganti Utsman. Nah, sehingga timbul ini konfrontasi antara Ali dan Muawiyah Masifin.
Ali dan Aisyah perang Jamal. Selanjutnya dalam perang Siffin ini, ya ini nanti akan memasuki proses berdirinya Umayyah. Dalam perang Siffin ini antara dua kelompok, antara Ali dan Muawiyah, ini hampir saja dimenangkan oleh kelompok Ali bin Abi Thalib. Dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi karena salah satu panglimanya Muawiyah yang bernama Amr bin As, ya. Amr bin As ini dia cerdik. Hanya dalam prosesnya perang itu ketika berdesak mau kalah golongan Muawiyah, dia menunggang Al-Quran, ditunggak kemudian diangkat. Ketika ada Al-Quran yang ditunggak dan diangkat ini sebagai proses ingin damai dari kelompok Muawiyah ini oleh Amr bin As tadi, ya. Akhirnya kelompok Ali ini timbul perselisihan, gitu ya. Perselisihan ada yang menginginkan menyetujui atas tadi keinginan kelompok Muawiyah yang ingin damai, tapi ada sebagian lagi dari kelompok Ali ini yang tidak mau damai dengan alasan bahwa itu akarnya dari kelompok Muawiyah karena dia terdesak akan kalah. Pada akhirnya dengan pertimbangan yang seksama, akhirnya Ali bin Abi Thalib menuruti dari pihak Muawiyah bin Abi Sufyan yang ingin damai tadi, sehingga timbullah yang namanya takim atau dalam kerennya namanya arbitrase, gencatan senjata. Timbul kesepakatan antara lain kesepakatannya adalah satu dalam kesepakatan yang pertama tadi itu lagi Khalifah Utsman wafat, ya. Khalifah Utsman wafat itu adalah hasil aniaya atau dianiaya. Ini kesempatan yang pertama dalam takim tadi. Yang kedua, masing-masing orang tadi, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, menurunkan egonya sehingga antara keduanya itu turun jabatan dari pimpinan Islam pada masa itu. Turun jabatan. Oke, sampai sini. Jadi dalam takim itu disepakati yang pertama adalah Utsman wafat itu karena dianiaya. Yang kedua, sepakat Ali tidak jadi khalifah, Muawiyah tidak jadi pimpinan pada masa itu, sehingga timbul kesepakatan antara kelompok Ali dan Muawiyah ini. Oke. Di lain pihak dari kelompok Ali ini timbul tadi saya ngomong ada dua kelompok yang beda, sehingga dengan proses adanya takim ini kelompok Ali pecah menjadi dua, yaitu yang pertama Syiah. Kelompok Syiah ini kelompok yang masih setia pada Ali, cocok dengan keputusan Ali yang menerima damai dari kelompok Muawiyah. Yang satunya adalah kelompok Khawarij. Khawarij ini keluar. Jadi kelompok yang kedua ini coro hatinya ya tidak sepakat, ya. Terus ini wah dia kali itu Ali dan sebagainya. Akhirnya dia itu kelompok Khawarij ini tidak senang, tidak simpati kepada Ali, apalagi tidak simpati pada Muawiyah. Jadi Khawarij ini tidak senang pada Ali, tidak senang pada Muawiyah. Jadi itu prosesnya. Utsman timbul tiga kelompok, Ali ini ada jadi dua, kemudian
timbul perang Jamal, perang Siffin, dan perang Siffin nanti yang akan menjadikan dinasti Umayyah prosesnya. Oke, lanjut proses tahkim. Tahkim kesepakatan sehingga nanti jadi perundingan. Kalau sekarang yang mungkin rapat antara dua kelompok, Ali bin Abi Thalib dan kelompok Muawiyah. Di mana Pak itu? Di tempat namanya itu tahkim. Terus apa? Jaumatul janda. Tahkim Jaumatul janda. Ini tahunnya kurang lebih tahun 34 Hijriah. Kalau Masehi itu sekitar 657 Masehi. Tahkim Jaumatul janda. Nah, ini dalam proses perundingan itu, oke, ini saya mau makan medan rapatnya. Di sini katakanlah pihak Ali, ya Ali. Yang di sini, oke, pihak Muawiyah. Yang sini kaum muslimin. Jadi dalam proses perundingan tadi, akhirnya timbul kesepakatan antara lain disuruh untuk sambutan lah gitu. Jadi sambutan yang pertama dari pihak Ali. Jadi pihak Ali ini mengutus yang namanya, mungkin ada yang tahu anak-anak siapa yang diutus? Adalah Musa al-Ash'ari. Jadi kalau Pak Mahfud menggambarkan, ya, memudahkan memahami. Jadi kelompok Ali ini sambutan di sini. Sambutan. Jadi inti sambungannya tadi adalah untuk persatuan umat Islam dan seterusnya. Akhirnya kelompok Ali dan Ali bersedia untuk mundur jabatan dari kekhalifahan. Setelah Musa al-Ash'ari ini turun, selanjutnya adalah sambutan dari pihak Muawiyah yang diwakili atau dipimpin oleh siapa? Oke, Amru bin As. Jadi Amru bin As bersambutan di pangdium, apalagi itu ya menggambarkannya. Sehingga pada masa itu akhirnya Amru bin As mengatakan untuk persatuan umat Islam dan seterusnya. Akhirnya tadi kita mendengarkan bahwa kelompok Ali sudah turun dari jabatan sebagai khalifah. Akhirnya Amru bin As ini minta pendapat dari kaum muslimin, gimana kalau Muawiyah bin Abi Sufyan diangkat menjadi khalifah atau pimpinan, karena tadi kelompok Ali sudah turun dari jabatan. Nah, akhirnya forum di Tahkim Jaumatul janda ini akhirnya mengangkat Muawiyah sebagai khalifah. Bisa dipahami? Tapi di lain pihak, kaum muslimin yang sebagian besar dari yang tadi mencintai Ali bin Abi Thalib dan kaum muslimin yang lainnya, akhirnya dia kok malah gitu ya. Jadi pertemuan itu malah mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada semacam ketidakkesenangan dengan forum tadi. Terus lama-kelamaan akhirnya Ali ini wafat. Tahun berapa itu Ali wafat? Sekitar tahun berapa ya? Tahun 40 Hijriah. 40 Hijriah, tepatnya itu tanggal 15 Ramadan Ali wafat. Jadi pada 15 Ramadan tahun 40 Hijriah Ali wafat. Ketika Ali wafat inilah
Akhirnya kaum muslimin dari pihak Ali ini mengangkat siapa? Putranya yang bernama Hasan bin Ali. Oke, sampai sini. Sampai sini nanti ini sebentar lagi akan sampai ke berdirinya dinasti Umayyah. Nah, sebagaimana kita ketahui tadi, Ali yang sebegitu kuat pun, ya sebegitu kuat pun, dia bersinggungan dengan Muawiyah, kerepotan. Apalagi anaknya yang bernama Hasan bin Abdullah ini adalah bentuk jiwa besar dari Hasan bin Ali ini. Jadi dia melihat Islam itu terpecah-pecah, tidak adanya persatuan. Akhirnya Hasan bin Ali ini ada pemikiran untuk menyerahkan jabatan pimpinan atau khalifah kepada Muawiyah. Ini yang luar biasa. Jadi dia merasa tidak bagus, tidak baik adanya perpecahan di kalangan muslim. Nah, akhirnya Ali berinisiatif untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi mana Muawiyah sana? Oke. Dengan menyerahkannya kekuasaan Hasan bin Ali kepada Muawiyah inilah disebut namanya Amun Jamaah. Amun Jamaah. Atau artinya adalah tahun persatuan. Jadi Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan tadi dinamakan Amul Jamaah atau tahun persatuan. Ini adalah lompatan besar kearifan dari Hasan karena menginginkan umat Islam bersatu. Pada saat itu ada syaratnya. Jadi Hasan bin Ali ini mengajukan syarat kepada Muawiyah agar Muawiyah menyetujui syarat-syarat yang diajukan oleh Hasan bin Ali. Apa itu syaratnya, Pak? Yang pertama, oke, sini ya. Syarat Amul Jamaah tadi satu, ya. Muawiyah sebagai khalifah menjamin keselamatan Hasan bin Ali dan keluarganya. Oke, menjamin keselamatan Hasan dan keluarganya. Yang kedua, apa yang kedua? Mungkin ada yang ingat, yaitu menjaga nama baik Ali bin Abi Thalib dan tidak mencaci maki ketika berkhutbah. Oke. Yang kedua, menjaga nama baik dari Ali bin Abi Thalib dan kebiasaan mencaci maki itu dihilangkan. Ketika khutbah semula ya. Jadi kalau khutbah itu selalu menjelek-jelekan Ali dan keluarganya. Sehingga syarat kedua dari Hasan ini menunjukkan syarat itu. Jadi yang pertama keselamatan Hasan dan keluarganya, yang kedua menjaga nama baik Ali dan keluarganya, juga tidak mencaci maki. Yang terakhir ini poinnya, yang ketiga adalah setelah Muawiyah nanti selesai dalam memimpin kekhalifahan, ya, itu nanti pucuk kepemimpinannya diserahkan kepada kaum muslimin. Nah, itu loh. Jadi setelah Muawiyah selesai menjadi khalifah, nanti diserahkan pada kaum muslimin. Diserahkan pada kaum muslimin. Oke. Ini adalah syarat dari Hasan bin Ali. Tadi Hasan bin Ali mengajukan syarat kepada Muawiyah. Ada satu, keselamatan nama baik dan
Nanti setelah itu menyerahkan pada kaum muslimin setelah Muawiyah selesai. Oke, anak-anakku yang saya cintai. Akhirnya ketika Hasan mengajukan saat itulah Muawiyah menyetujui, ini loh poinnya, menyetujui syarat-syarat yang diajukan oleh Hasan bin Ali. Ketika sudah disetujui, akhirnya tadi Hasan rela untuk menyerahkan kekuasaan pada Muawiyah yang dinaikkan tadi tahun apa? Amul Jamaah, kalau tahun persatuan. Akhirnya nanti Muawiyah di baiat di mana itu? Di baiat di Kufah. Jadi nanti Muawiyah ini akhirnya di baiat di Kufah. Ya, Kufah itu termasuk tadi tempat mayoritas pendukung Ali. Di Kufah di baiat menjadi khalifah. Setelah itu Muawiyah kembali ke Damaskus lagi sebagai pemimpin dinasti Umayyah. Nah, ketika di baiat inilah resmi Muawiyah sebagai pemimpin dinasti Umayyah atau berdirinya dinasti Umayyah. Nanti akan berlangsung dinasti Umayyah dari tahun 41 Hijriah sampai dengan tahun berapa? Masih ada yang ingat? Tahun 132 Hijriah. Masih ingat? 661 sampai 750 Masehi. Ini kurang lebih selama 90 tahun. Jadi dinasti Umayyah nanti berlangsung selama 90 tahun, mulai tahun 41 sampai Hijriah dan 661 sampai 250. Ada 14 khalifah. Nanti lebih lanjut kita pelajari lagi setelah berdirinya dinasti Umayyah ini. Gitu. Terima kasih anak-anakku dan juga pemirsa kaum muslimin yang senang dalam sejarah Islam. Sekali lagi di sini saya pertama mohon maaf bila nanti ada perbedaan pendapat, mungkin beda versi, ya. Kita usahakan sama, ya. Jadi tidak ada mungkin memang ada perbedaan. Insya Allah saya sudah meminimalisir yaitu dengan berbagai buku. Yang kedua, terima kasih atas perhatiannya anakku. Selamat belajar di rumah, meskipun sekilas tentang proses berdirinya dinasti Umayyah. Sebelum saya akhiri, kita slogan tadi kita gaungkan lagi. Assalamualaikum Islam. Kita jawab, ayo selalu belajar sejarah Islam. Assalamualaikum Islam. Terima kasih dan saya akhiri. Mohon maaf, mungkin betul katanya saya yang tidak kurang halus. Saya selaku manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi